Di awal film para polisi diberi arahan untuk menangkap bandar narkoba, Cutu dan anak buahnya. Mereka diberi amplop yang berisi instruksi, untuk dihafal lalu amplop itu dimusnahkan. Mulai target operasi di pabrik tekstil dekat dengan perumahan warga, mereka menyamar seolah-olah jadi warga setempat. Anak buah Cutu melihat ada yang mencurigakan, lalu lapor ke Selina bahwa ada polisi di sini. Selina lapor bahwa ada polisi, Cutu dan anak buahnya kabur. Terjadi baku tembak, dan sebagian polisi memblokir semua jalan dengan truk. Akan tetapi polisi itu ikut membantu, bukan bersiap-siap di posisinya. Saling tembak terjadi, ada salah satu polisi bernama Atak sangat gugup, memegang pistol sampai gemeteran dan ditenangkan oleh Kakui. Atak berhasil membunuh salah satu penjahat. Anak buah Cutu berteriak, "Jangan lewat sini, kita terblokir." Lalu para penjahat itu lewat rumah warga dan menabrak apapun yang berada di depan. Kakui terus mengejarnya. Penjahat itu lolos, seharusnya ada yang jaga di sini. Kakui marah, "Kemana saja kau? Ini lokasimu." Kakui lanjut mengejarnya. Cutu membajak bis, dan Kakui berusaha mengejarnya dengan gagang payung, dan Kakui berhasil mengaitkan ke belakang bis itu. Kakui coba masuk ke bis. Anak buah Cutu menyadari dan mencoba menjatuhkan Kakui. Dan akhirnya Kakui jatuh dipukul koper. Melihat bis itu menuruni bukit, Kakui turun dari bukit dengan berlari kencang, dan siap menghadang bis itu dengan pistol. Bis berhenti dan Cutu ditodong pistol. Cutu mengiming-imingi Kakui dengan uang tapi Kakui menolaknya. Bukannya senang, komandan malah marah-marah kenapa pelaku utama hampir lolos, padahal rencana ini sudah matang. Kakui ditunjuk komandan jadi juru bicara, dan foto Kakui untuk pendaftaran polisi baru dan jadwalkan dia masuk TV. Selina dan pengacaranya datang ke kantor polisi. Selina atau Fong hanya dijadikan sebagai saksi bukan tersangka. Tugas baru Kakui menjaga Fong agar tetap aman selama pengadilan dimulai. "Jangan ganggu Fong, aku pengawalnya sekarang." Kakui coba menjelaskan jangan keluyuran, nanti berbahaya, dan Fong tidak memperdulikannya. Cutu berharap sama pengacaranya, "Selina kini jadi saksi polisi, dia sangat berbahaya, kita habisi saja dia." Kakui profesional ingin benar-benar menjalankan tugasnya, tapi Fong tetap cuek dan merasa aman. Di dalam lemari ada pria bertopeng membawa pisau, dikira Kakui, ternyata bukan, melainkan teman dari Kakui. Kakui pura-pura berkelahi menyuruh temannya pergi, dia sudah takut. Saat pergi temannya malah dipukul vas bunga dan pingsan. Kakui menyadarkan temannya, "Jangan pingsan dulu, pergi sana." Fong coba mukul lagi. Kakui melepas temannya, "Sudah cukup, dia sudah pingsan. Kau tak perlu sekejam itu." Kakui pura-pura tak peduli lagi. Sekarang Fong sangat membutuhkan Kakui untuk menjaganya. Fong ikut ke rumah Kakui. Pas sampai di luar, mereka sudah ditunggu sama penjahat asli, siap membunuh Fong. Kakui meminta Fong ambil pistol di jaketnya. Fong keluar mobil dan menodongkan pistol tapi gemetar dan menembak ke atas sambil mental ke belakang.
Dan penjahat itu berhasil kabur. Setelah sampai rumah Mai memberi surprise, melihat Kakui bawa perempuan ke rumahnya, Mai marah dan langsung pergi. Dikira Amei balik lagi, ternyata temanya Kakui kasih surprise. Dan temannya Kakui merayu Amei supaya balik lagi. Ini salah paham. Kakui tidak tahu kalau Amei sudah kembali, dan bicara asal-asalan merendahkan Amei. Amei kembali marah dan dicegat oleh Kakui buat ngejelasin semuanya. Sementara itu Fong melihat foto Kakui bersama temannya. Ternyata penyerangan di rumahnya Fong cuma skenario. Persidangan sudah dimulai. Kakui panik. Fong sudah tidak ada di rumah. Lalu Paman Chow menelepon, cepetan kemari bawa saksinya. Setelah sampai di persidangan, semua jadi kacau. Pengacara Tuan Cutu pintar membolak-balikan fakta, sehingga membuat Kakui terdesak dan mengeluarkan bukti rekaman saksi, dan ternyata isinya bikin kaget. Di luar persidangan, Tuan Cutu sombong atas kemenangannya. Sementara itu Tuan Cutu menonton televisi, dan melihat Kakui membuat Cutu tambah emosi. Tidak lama Salina menelepon ingin keluar rumah, tapi Tuan Cu tidak mengizinkannya. Anak buah Tuan Cu kasih masukan agar Salina dibunuh saja. Takutnya nanti jadi masalah. Datang Tuan Men, seorang polisi yang bekerja sama dengan Tuan Cu, ingin meminta imbalan. Akan tetapi Tuan Cu memberi tugas baru ke Tuan Men untuk membunuh Kakui. Kakui mencoba memperbaiki hubungannya dengan Amei. Kakui mendapat informasi dari mata-mata polisi bahwa Fong berada di villa, padahal Kakui sedang dijebak. Setelah sampai di villa, Kakui menghajar dan melepaskan ikatan Fong. Datang seorang polisi pengkhianat menodongkan pistol ke Kakui. Lalu polisi itu ditembak oleh penjahat itu seakan-akan Kakui pelakunya. Kakui panik langsung lari ke atap gedung, tidak ada jalan lain. Kakui terpaksa mendorong Fong ke kolam renang. Kakui lengah dari belakang, dibekep hidungnya dan pingsan. Komandan menuduh Kakui pembunuhnya, tapi Paman Chow membantahnya, mana mungkin Kakui melakukan itu. Kakui sudah sadar dan menemui Amei. Berita sudah tersebar di mana-mana kalau Kakui pembunuh rekannya. Kakui menemui Komandan dan Paman Chow untuk menjelaskan. Tapi di tubuh jasadnya ada pelurumu, bagaimana aku jelaskan ke masyarakat? Salah satunya cari buktinya kalau kau bukan pembunuhnya. Kakui tetap ngotot, dan bukan aku pelakunya. Kami di lapangan mempertaruhkan nyawa, sedang kau cuma duduk di meja empuk, dan memberikan prosedur yang tidak jelas. Kakui menyandra Komandan. Teman-teman coba menenangkan Kakui tapi nihil. Sedangkan di luar sudah bersiap-siap penembak jitu. Komandan dilepaskan. Komandan tahu Kakui takkan berani menembak. Kakui berjanji akan menangkap Cutu sebelum polisi menangkap Kakui. Amei sangat setia nemenin Kakui saat lagi terpuruk. Sementara itu Fong masuk ke ruangan Cutu, dan mengambil data tentang kejahatan Cutu. Cutu menyadarinya, ada yang mengambil dataku. Fong sudah dapat datanya. Kakui sudah melihat Cutu. Fong berpapasan dengan Cutu lalu kabur, sedangkan Kakui mengikuti Cutu. Cutu beri instruksi ambil tas Fong. Kakui sudah kesal dan membabi buta mengajar anak buah Cutu. Fong bertemu Kakui. Kenapa kau tidak datang saat sidang, kau saksiku? Fong menjawab, di tas ini aku punya data kejahatannya. Berlanjut berkelahi lagi. Kakui keteter, musuhnya terlalu banyak, tapi Kakui tetap berusaha.
Salah satu anak buah Cutu lempar tas itu ke bawah. Kakui berteriak ke Amei ambil tasnya, akan tetapi Amei kalah cepat. Kakui nekat lompat ke tali dan terjun ke bawah untuk merebut tas itu. Lalu pengacara Cutu datang teriak-teriak jangan ganggu klienku atau nanti akan ku penjara. Kakui tambah kesal dan malah memukulnya sekuat tenaga bersama dengan Cutu. Fong berteriak semua bukti transaksi narkoba ada di tas itu. Kakui sangat kesal ingin menghajar Cutu tapi dihalangi temannya, dan film pun berakhir.